maka sholatnya sunnah apa sholat wajib? Kalau sholatnya wajib, teruskanlah. Ini pendapat ulama ini. Kalau tidak mutlak, namanya pendapat. Maka teruskanlah, karena sholat wajib sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tingkatnya kewajibannya nomor 1. Maka abaikan yang nomor 2. Ketika sholatnya sunnah, maka ada sebagian ulama yang berpendapat mendatangi panggilan ibumu itu wajib. Karena sholatnya ini sunnah, maka batalkanlah gitu. Dan sebagian pendapat ulama. Tapi sebagian lagi berpendapat panggilan ibu kan tidak harus sekarang. Sholat selesaikan dengan segera, terus segera pergi ke tempat ibu. Gitu. Ini sering terjadi dilematis kita ketika cerita siapa? Alqamah ya, yang akhirnya wafat. Itu kan karena dipanggil ibunya tidak segera hadir. Lagi sholat sunnah. Begitu selesai sholat sunnahnya, ibunya tidak manggil lagi, beliau sholat sunnah lagi. Di tengah sholat sunnah lagi, ibunya datang lagi, manggil lagi, Alqamah, Alqamah, Alqamah. Lagi sholat, diteruskan lagi. Teruskan sholatnya, begitu sholatnya selesai, ibunya tidak manggil lagi. Karena ibunya tidak manggil lagi, diteruskan sholat sunnah lagi. Sholat sunnah lagi, ibunya datang lagi, Alqamah, 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 gitu. Sampai 3 kali. Sebagai manusia biasa, ibunya mangkel biasanya. Surah beres iki. Keluarlah apalah kutukannya yang ndak baik. Aku ndak ridho sama Alqamah, gitu. Muncullah cerita itu. Padahal Alqamah itu oleh sebagian dianggap sebagai penghuninya masjid. Penghuninya masjid selalu sholat jamaah. Karena oleh musibah seperti itu dapatlah problem. Nah, kalau kita analisis kesalahan Alqamah itu karena beliau begitu selesai sholat sunnah tidak segera mendatangi ibunya yang tadi memanggil, tapi kembali ke sholat sunnah berikutnya. Gitu ini Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi, Allah dulu, walir rasuli, kemudian yang kedua rasul, idza ta'akum lima yuhyikum. Summa qala, rasul ndak marah. Rasul ndak pernah marah, cuman ngomong saja begitu. Summa qala, kemudian rasul berkata, la a'lamannaka suratan hiya a'dhamus suwar. Buktinya beliau masih tetap memberikan ilmu kepada Abi Sa'id bin Mu'alla. Aku akan kasih tahu kamu sebuah surat yang ia adalah surat terbesar, surat teragung. Dia a'dhamus suwar fil Quran, qabla an tahruja minal masjidi, sebelum engkau keluar dari masjid. Aku akan kasih tahu kamu surat yang paling agung sebelum kamu keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, kemudian Nabi Muhammad menggendeng Abi Sa'id al-Mu'alla tadi, digendeng. Falamma arada ayyahruja, ketika sudah hampir sampai ke pintu keluar, qultu lahu, maka Abu Sa'id berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, alam takul la'alamannaka suratan ya a'dhamu suratin fil Quran. Tadi engkau bilang mau ngasih tahu kepadaku surat terhebat di dalam Al-Quran. Maka qala, Rasul menjawab, hiya alhamdulillahi rabbil alamin. Surat itu adalah surat Al-Fatihah, surat terhebat yang tidak pernah ada selain di dalam Al-Quran. Hiya as-sab'ul mathani, dia adalah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, yang aku berikan kepadamu. Itu yang pertama. Fadilah surat Al-Fatihah adalah surat terhebat yang tidak ada tandingannya. Sanian, yang kedua, warawa al-Imam Ahmad fi musnadihi, bercerita Imam Ahmad fi musnadihi di dalam kitab musnad beliau,
Anna Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab qara'a ala Nabi, membaca kepada Nabi Muhammad, membacakan Ummul Qur'ani surat Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda setelah siapa? Setelah Ubay bin Ka'ab itu membacakan surat Al-Fatihah, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang aku di dalam kekuasaannya. Nah, ini saya ingin cerita juga, ini biasanya Ustadz Yai Mafur ini. Walladzi nafsi biyadih. Kalau dilihat dhahirul lafzi, dhahirnya lafaz, maka kita akan bisa mengatakan bahwa Allah memiliki tangan. Walladzi, demi zat nafsi yang diriku biyadihi, ada di dalam tangan Allah. Sering Nabi Muhammad menyampaikan hadis seperti itu. Saya ataupun saya mengikuti guru-guru saya yang mengambil pendapat bahwasanya yang dimaksud biyadihi itu adalah kekuasaannya, bukan tangannya. Tapi sebagian ulama, sebagian orang mengatakan bahwa ya Allah punya tangan, walaupun tangannya tidak sama dengan tangan kita. Allah punya kaki, walaupun kakinya tidak sama dengan kaki kita. Karena Allah qiyam, berdiri. Bagaimana mungkin berdiri tanpa kaki? Tapi ini namanya tajsim, istilahnya menjisimkan Allah. Sementara saya mengikuti pendapat orang-orang yang berpendapat bahwa Allah tidak boleh kita tajsimkan, tidak boleh kita bayangkan berjisim, gitu. Itu membedakannya di situ, gitu ya. Allah bersemayam di atas arsy, tsummastawa 'alal arsy. Nah, bersemayam itu kalau bahasa kita duduk di atas arsy, di atas singgasana. Menurut kita, menurut saya dan yang saya ikuti, maksud duduk di atas singgasana menguasai aras. Tapi sebagian yang bertatsim zahiri mengatakan bahwa duduk gitu. Nah, itu problemnya begitu gitu. Maka ya silakan mau ikut partai yang mana. Bahasa Gus Bah itu ikut partai yang mana. Mau ikut partai yang tatsim, monggo, ya resikonya ditanggung dewe. Kita yang partai ini ya resikonya kita tanggung, Mas. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kita. Walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Kalau saya memaknainya, ma unzila fit Taurati, tidak diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, dan tidak di dalam Injil, wala fil Zabur, dan tidak di dalam Zabur, wala fil Furqan, dan tidak di dalam Al-Quran, mithluha, sepadan Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dia adalah sebutannya as-sab'ul mathani dan Al-Qur'anul azim. Yang kedua, artinya memang dikuatkan bahwa Al-Fatihah itu surat yang tidak ada tandingannya dimanapun. Salisan, yang ketiga, warawa Muslimun fi sahih, Imam Muslim bercerita di dalam hadis sahihnya, an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bainama Jibril alaihi salam, suatu ketika Jibril alaihi salam qaidun, duduk, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagongan. Namanya Nabi Rasul itu koncoane ya malah malaikat. Nabi Rasul koncoane malaikat. Guyonane gitu. Guyonane Nabi Idris gitu. Nabi Idris koncoan malaikat, terus ngajak kat. Siapa malaikat ini, tidak ngerti saya. Nah, ini cerita, ya bener, wallahu alam, tidak ya wallahu alam. Maksud saya cerita seperti ini itu tidak menambah dan tidak mengurangi nilai iman kita, karena tidak masuk di dalam kategori rukun iman. Ada sebagian yang tidak mau cerita kayak gini, tidak mau. Kalau saya, ya saya buat sebagai bagian dari hasanah keilmuan.
Coba saya diajak nengok surga. Diajaklah nengok surga. Saya nengok surga. Sebelum nengok surga, tolong mampir dulu di neraka. Mampir dulu di neraka. Mampir. Enggak bisa, kata malaikat tuh. Sebelum nengok surga dan neraka harus mati dulu. Oke lah. Panggil malaikat pencabut nyawa. Matikan dulu. Tapi nanti hidupkan lagi. Kan gitu. Kan syarat masuk surga mati dulu. Habis itu hidup dulu. Lah bapak-bapak kepingin masuk surga, enggak kepingin mati. Enggak bisa, Pak. Mati dulu baru masuk. Mati dulu baru hidup baru masuk surga. Itu dijalani oleh Nabi Idris. Nabi Idris itu nabi pinter, cerdas. Itu syaratnya dia tahu. Akhirnya panggil malaikat penjabut nyawa, dimatikan dulu sama malaikat, habis dimatikan dihidupkan lagi. Lah belum waktunya mati, dihidupkan lagi. Dihidupkan sudah dapat syarat pertama, mati hidup. Diajak ke neraka. Nengok neraka. Mampir bayo, mampir lewat sing. Udah nengok neraka. Masuk ke surga. Begitu masuk surga, diajak balik sama malaikat tadi. Ayolah balik. Allah berfirman, barang siapa masuk surga, khalidina fiha abada. Itu pinter-pinteran. Nggak ada rumusnya masuk surga keluar lagi itu. Khalidina fiha abada. Masuk di dalamnya surga itu pasti abadi. Masa nak keluar lagi? Tapi orang masuk surga itu harus nengok neraka dulu. Sudah tadi. Sudah nengok neraka. Tapi kan harus mati dulu. Sudah. Jadilah Nabi Idris tetap di surga menurut sebagian cerita ulama. Bener apa ora wallahu alam, kita ndak pernah nengok surga. Kan sebagian lagi cerita ketinggalan teklek. Nah, artinya ya cerita itu ya belum tentu benar, ya belum tentu salah. Ya dinikmati saja. Nah, Nabi Muhammad itu jagongan dengan malaikat Jibril. Ini sahih, Pak. Ini sahih. Kalau sudah Bukhari, Muslim, jaminan. Kalau tidak percaya sama Bukhari Muslim, ya naudzubillah min dzalik lah. Rawa Muslimun fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala bainama Jibrilu alaihi salam qaidun indan Nabi sami'a naqidan min fauqihi, mendengarkan ada suara sambil nengkleng ke atas. Naqidan min fauqi, sesuatu yang berlawan dengan bawah. Itu berarti atas. Gitulah kira-kira ini kalau dibahasakan. Ada suara yang datangnya dari atas. Kayak ada sesuatu. Sami'a naqidan min fauqihi farafa'a ra'sahu, kemudian donga. Nengok ke atas. Faqala hadza babun minas samai. Itu pintu langit. Futihal yaum lam yuftah qattu illal yaum. Itu pintu langit belum pernah dibuka sebagaimana hari ini seperti kebukanya. Illal yaum. Pintu langit itu belum pernah terbuka kecuali seperti hari di mana ia terbuka. Lam yuftah qattu illal yaum. Fanazala minhu malakun. Kemudian malaikat turun pada waktu terbukanya pintu langit itu. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi. Malaikat itu turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yaum, yang tidak pernah turun kecuali pada hari itu. Fasallama, kemudian malaikat itu salam. Wa qala ubshiru binuraini qad utituhuma. Saya akan memberikan berita gembira kepadamu Muhammad binuraini, dengan dua cahaya. Qad utituhu, yang aku berikan kepadamu keduanya. Lam yu'tihima nabiyyun qablaka, yang tidak diberikan dua ini kepada nabi siapapun qablaka sebelumnya. Apa itu? Fatihatil kitabi wa khawatimi suratil baqarati. Yang pertama adalah surat Fatihah, yang kedua khawatimi suratil baqarah. Apa itu?
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang setiap tahlil kita baca. Lam taqra biharfin minhuma illa utitahu, yang tidak membaca, tidak engkau baca biharfin satu huruf minhuma illa utitahu, kecuali engkau akan diberikan fadilah darinya. Apa itu fadilah Al-Fatihah? Ya sebagai obat, sebagai hidayah, sebagai macam-macam yang kemarin kita baca. Akhir surat Al-Baqarah itu akhir surat yang merupakan sesuatu yang tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Nabi Adam pernah sedikit merasa dirinya kurang pede di hadapan umat Nabi Muhammad. Aku diberi maaf oleh Allah nunggu sampai Mekah. Karena Nabi Adam diturunkan oleh Allah beserta dengan Ibu Hawa. Nabi Adam di mana? Ada yang bilang di India, apa di mana? Ibu Hawa di mana? Keduanya pencarian sampailah di padang Arafah. Di padang Arafah bertemulah. Bertemu Ika dimaafkan oleh Allah. Kenapa Nabi Adam dimaafkan oleh Allah? Karena sebelum diusir, Nabi Adam dikasih rumus. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam itu dihukum sama Allah karena melakukan perbuatan terlarang. Tapi karena sayangnya Allah sama Adam, walaupun dia dihukum, dikasih belanjaan. Kamu pergi dari rumah, tapi iko kunci mobil, iko kunci rumah, tinggallah di rumah bapak yang di sana. Pergilah. Gitulah kira-kira. Diusir tapi dikasih kunci. Talakom. Kita sering ingat talaki. Kalau orang ngaji Al-Quran itu mutalaken, bertemu, berhadapan dengan guru. Beda dengan ngaji pakai YouTube. Ini namanya talaki. Tapi ini namanya bandongan. Ngaji bandongan itu bareng-bareng. Kalau sorogan satu-satu. Ngaji satu-satu sorogan. Kalau ini bandongan. Kalau bandongan bareng-bareng. Nah talaki itu memang diajari sampai bisa. Jadi Nabi Adam diajari kalimat untuk minta maaf itu sampai bisa. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, yang oleh kalimat tadi fataba alaihi, Allah menerima tobatnya. Jadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan bedanya dengan umat Muhammad. Bedanya dengan akhir surat Al-Baqarah. Nabi Adam berbuat salah. Setelah berbuat salah dikasih rumus. Umat Muhammad belum berbuat salah sudah dikasih rumus. Wah, kan keren ini. Apa itu? Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Ya Allah, jangan engkau hukum aku kalau seandainya aku salah. Itu rumus yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sebelum berbuat salah. Yo keren kan? Nabi Muhammad, Nabi Adam berbuat salah dulu, baru kasih rumus. Oh kamu salah, kasih rumus. Kalau umatnya Nabi Muhammad, lunduk tak kei rumus, nek kamu salah. Berarti kita sudah punya senjata kalau nak salah kok. Nah, itulah kelebihan akhiru suratil Baqarah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna mala taqata lana bih. Makanya tidak ada akhir surat, tidak ada ayat yang begitu menjadi andalan jimat sejimat akhir surat Al-Baqarah.
Nah itu diramu oleh para ulama, dijadikan sebagai zikir kalau tahlilan. Nah, ya sing ora gelem tahlilan ya bene. Dikasih rumus loh itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Cantik itu. Allah akan mengadab kepada siapapun yang dikehendaki, akan mengampuni kepada siapapun yang dikehendaki. Tapi ujungnya kita diajari, kalau kamu berbuat salah nanti, sudah dikasih rumusnya. Inilah rumusnya. Adam salah dulu, baru dikasih rumus. Nah, keren kan? Nah, keren itu. Maka jangan khawatir, tahlilan lah. Yang ora gelem ya ben. Tahlilan lah. Ya. Gitu ya. Ini hadhihi ashahhur riwayat. Yang saya bacakan ini menurut Imam As-Sabuni adalah riwayat yang paling sahih. Allati waradat fi fadli suratil Fatihah, yang membicarakan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Waqad waradat riwayatun ukhra ghairu hadhi. Ada juga riwayat-riwayat lain selain riwayat ini. Minha ma huwa shahihun, di antaranya ada yang sahih, wa minha ma huwa dhaifun, dan ada di antaranya yang dhaif. Wa fiha dzakarna ghaniyatun anit tatwil, saya hanya wa fima dzakarna ghaniyatan anit tatwil, dan di dalam beberapa hal yang saya tuturkan secara ringkas. Wallahul muwaffiq. Ini menurut kitab ini tambihun fi fadha ini ba'dis suwar. Ada beberapa ulama dulu, beberapa orang yang berkecimpung dalam dunia keilmuan, ada beberapa yang berkecimpung di dalam dunia politik. Terjadinya penyimpangan hadis itu rata-rata diakibatkan oleh kepentingan politik. Itu dimulai ketika perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dalam perang Siffin, ketika memperebutkan kekuasaan. Itu kan politik ini. Maka kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan momen-momen baik dari Muawiyah ataupun Ali bin Abi Thalib, dia membuat riwayat yang dipalsukan berasal dari Nabi Muhammad. Disitulah mulai terjadi penyimpangan yang kurang baik terhadap sejarah periwayatan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis itu kila wakola sampai 600 ribuan hadis, disortir menjadi 16.000 hadis. Sortiran dari 600 ribu menjadi 16.000 hadis. Sortiran artinya yang di atas 16.000 itu tidak dianggap baik oleh Bukhari, tidak direkomendasikan oleh Bukhari. Betapa banyaknya itu. Dari 16.000 itu beliau sortir lagi yang lafadznya sama. Yang lafadznya sama diidentifikasi sedemikian rupa, jadilah kurang lebih 4.000 atau berapa. Masuklah di dalam Sahih Bukhari yang teridentifikasi oleh beliau. Begitu. Itu berarti beliau itu sangat ketat menyortir hadis. Beliau ahli hadis. Kita ngaji Sahih Bukhari beda. Kalaupun ngaji tidak faham. Nah itu. Makanya bagaimana kalau kita mendapati seperti itu? Kalau saya setiap kebaikan, andai itu bukan dari Nabi, maka saya akan merujukkan kepada para ulama. Karena kebaikan kalau berasal dari mulut orang baik, insya Allah menjadi petunjuk. Kalau saya, contoh. Saya pernah mendapatkan ijazah dari guru saya.
Kalau kepingin punya hajat, maka bacalah surat Al-Fatihah 11 kali. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali. Dibaca 11 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 11 kali. Nah, ini kan tidak ada. Mana hadisnya? Tapi kalau tidak dilaksanakan, ini cantik. Bismillah. Jadikan itu doa, jangan dijadikan itu sebagai Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sebagai Al-Quran. Itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 sambil ngerentek di hati iyyaka na'budu hanya kepadamu saya menyembah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Dibaca 11 kali, diulang-ulang 11 kali. Iya. Kalau dicari, kalau diributkan, mana hadisnya? Ya tidak ketemu, Pak. Karena itu fatwa ulama. Nah, saya memahaminya seperti ini nasihat guru saya. Dikasih rumus, beliau pernah mengamalkan ini dan dikabul. 1. Andai kita ngamalkan dan dikabul, jangan diyakini yang menyebabkan kabul itu ini. Kalau yang menyebabkan kabul ini nanti terjadi penyimpangan lagi. Kita percaya dengan ininya. Jadi ini itu hanya resep. Yang menyebabkan terkabul atau tidak, saya meyakini itu ketulusan hati kita memohon kepada Allah. Allah ridho permohonan kita, maka dikabul. Andai kita tidak bisa seperti itu, tapi tulus, Allah punya kewenangan mengkabulkan doa kita. Nah gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Saya selalu dapat. Contoh yang kedua, beberapa surat ayat kursi yang sering dijadikan sebagai jimat-jimatan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu wa la ya'uduhu. Ini mata kaji namanya. Sering itu, Pak. Wala ya'uduhu 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 hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kalau Gustur ditambahi wa huwa hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Gustur itu ditambahi. Jadi kalau kayak gitu, jangan dicari hadisnya, ndak akan ketemu. Tapi itu adalah fadilah yang diberikan oleh para guru kita. Sampai di situ saja. Jangan diteruskan ke hadis. Karena kalau sampai kita mencari hadisnya dan itu palsu, kita akan kena jas. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka disediakan neraka. Kok begitu, Pak? Iya. Cerita Nabi Adam. Nabi Adam kenapa mau makan buah holdi? Karena iblis menggunakan atas nama Allah. Gitu. Bukan karena Adam itu tidak percaya terhadap larangan Allah, itu bukan. Dan bukan karena Adam itu tergelincir oleh rayuan apapun, bukan. Tapi Adam terpeleset oleh karena keyakinan Adam gak mungkin iblis itu berdusta atas nama Allah. Saya akan contohkan. Mas Asmoro nelpon saya. Mas Ali, ya Mas, sampai dipanggil Pak Gubernur. Saya tidak akan klarifikasi ke Mas Asmoro, langsung tancap gas pergi ke rumah dinas. Padahal dia gurawan. Gitu. Jadi itu iblis begitu. Dam, kata iblis. Kata Allah, kholdi ini sudah dihalalkan untuk dirimu. Karena di kholdi ini
buah yang menunjukkan tentang keabadian. Maka tanpa berpikir panjang, Adam percaya karena iblis mengatasnamakan cerita itu dari Allah. Begitu juga para politikus pada waktu itu berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, agar dia itu naik pamornya, agar dia itu naik ratingnya, maka dia membuat cerita hadis, cerita kebaikan yang diasalkan dari Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu. Gitu. Barang siapa yang cinta kepada pemimpinnya, maka dia akan begini. Gitu contohnya begitu. Gitu. Nah, itu problem-problem seperti itu. Maka sudah dari awal Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa berdusta atas namaku, maka dia akan mendapatkan sanksi neraka di kemudian hari. Terus bagaimana mungkin kita akan tahu orang kita bukan termasuk peneliti hadis, bukan termasuk alim ulama, bukan termasuk kiai. Ngaji pun sekali-kali. Ngaji pun mendengar. Gitu. Ya akhirnya kalau saya ngikut kiai tanpa harus embel-embel apakah ini hadis atau bukan. Kalau itu kebaikan kita ngikut para kiai kita. Insya Allah kalaupun beliau salah, mandeknya di beliau baik. Oh keliru beliau sudah, tidak sampai Nabi Muhammad gitu. Yang kedua ya tidak usah terlalu beionian. Oh harus begini. Yasin Fadilah itu. Oh jadi soalan Pak, Yasin Fadilah. Hebat Yasin Fadilah daripada Yasin biasa. Menurut Bapak hebat mana Pak? Kalau saya biasa aja. Biasa. Ada orang senang Yasin Fadilah, punya acara Yasin Fadilah. Yasin. Berapa kali itu Pak? Hah? Ada 7. Yasin. Ya kan? Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rahim. Ada doanya gitu kan. Itu kan Yasin yang ditambahi doa, namanya Yasin Fadilah, bukan Yasin yang punya kelebihan, bukan. Yasin yang punya kelebihan, kelebihannya apa? Doa. Apakah dia lebih baik daripada Yasin biasa? Ya tergantung. Yasin biasa, Yasin yang asli, itu jelas firman Allah orisinil. Nah, saya punya rumah saya orisinil, bawaan pabrik, bawaan apa? Bawaan developer. Orisinil. Bagus enggak Pak? Ya kadang bagus. Kalau mobil ini masih orisinil ini mobil. Kalau sudah di macam-macam sudah enggak orisinil lagi. Kadang ya enggak, pingin lantai 2, enggak orisinil lagi. Jadi tergantung situasinya. Enggak usah beionian. Bapak bisanya Yasin biasa, yakini dia akan dapat barokah. Gitu. Kenapa saya kalau ngaji baca sholawat yang tadi, saya ngikut ke para Habib. Tengok Habib itu. Saya tidak ngikut semua pemikiran Habib, tapi saya ngikut kelakuannya. Kelakuannya apa? Kalau mau ngaji, ya Rabbi bil Mustafa. Tengok Habib. Siapa tahu dapat berkahnya, gitu berkahnya. Kalau kelakuan Habib macam-macam Pak. Ada yang Habib A, ada yang Habib B, ada yang Habib C. Kelakuan namanya, manusia. Ada yang kita pas cocok, ada yang tidak pas cocok. Tapi yang sholawatnya saya ambil. Saya mengambil barokah dari para Habib, saya pakai. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan nama Nabi Muhammad bil Mustafa baligh maqasidana. Sampaikan maksud-maksud. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah lampau ya wasi'al karami, wahai zat yang luas kemuliaannya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi, dialah al habib Nabi Muhammad, alladzi turja syafaatuhu, yang diharapkan syafaatnya. Ilahirhi. Terus terakhir baru maulaya
sholli wa sallim daiman abada. Wahai junjunganku, sholli wa sallim daiman abada ala habibika Muhammad ilahi. Gitu. Gitu. Nah, saya dawamkan itu dalam rangka ya, walaupun kadang tidak cocok dengan A, tidak cocok dengan B, ya saya ikuti fadilah karomahnya. Masalah cocok-cocokan urusan pikiran manusia kadang beda-beda. Ini Bapak datang ke sini galau-galau belum tentu cocok sama saya galau kan? Ada yang cocok diambil, tidak cocok ya buang. Nah, gitu. Konsepnya begitu. Jadi menurut saya itulah fadilah-fadilah. Jikalau ada fadilah-fadilah Fatihah yang kemudian disampaikan oleh para kiai yang kadang dibilangkan maudhu'lah, tidak ada di dalam hadisnya, jikalau Bapak suka ambil itu, jadikan sebagai fatwa ulama, dawuh kiai. Kalau kepingin dilaksanakan, ya jadikan sebagai dawuh guru kepada kita, gitu. Kalau menurut saya begitu. Kalau tidak suka ya sudah, tidak usah dilakoni, gitu. Saya kira itu mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum nanti membaca doa untuk saudara kita yang sedang sakit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama, ada fenomena baru-baru ini, ada masyarakat yang anaknya sakit minta melegalkan ganja medis, karena secara medis katanya ganja itu masih bisa digunakan untuk berobat. Terus juga dari Wapres Kiai Ma'ruf Amin juga udah meminta untuk MUI membuat fatwa untuk menghalalkan ganja untuk medis tersebut. Itu secara agamanya bagaimana? Terus yang kedua, ada juga artis YouTuber yang punya podcast non muslim. Terus karena dia banyak mendapatkan hujatan karena orang yang datang di podcastnya itu banyak terkena musibah, terus dia mendatangi ustadz yang bisa meruqyah. Lalu saat podcast itu terjadi, rupanya artis non muslim tadi minta diruqyah oleh Pak Ustadz tadi. Awalnya memang menolak karena kan bukan Islam, tapi karena diminta akhirnya diruqyah beberapa menit. Dan itu memang saat ditonton itu seperti menghayat dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya saat orang non muslim itu didengarkan ayat Quran dan diruqyah tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Saya jawab yang kedua dulu. Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Saya tidak bahas artisnya dah. Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Karena mendengarkan surat Toha. Umar bin Khattab saat mendengarkan surat Toha sudah Islam belum? Jadi Al-Quran dibacakan untuk orang. Bahkan dahulu Al-Quran disampaikan untuk orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu Al-Quran dibacakan untuk orang kafir. Al-Quran boleh tidak dibacakan untuk orang non muslim? Boleh. Untuk obat? Boleh. Tidak ada larangan. Yang nggak boleh itu orang non muslim megang mushaf. Itu pun terjadi beda tafsir. Ada tafsir yang mengatakan oh enggak apa-apa, tapi yang mayoritas ulama kita la yamassuhu illal mutahharun. Jangankan orang non muslim, muslim yang tidak bersuci saja tidak boleh megang mushaf Al-Qur'an. Jadi menurut saya meruqyah orang non muslim tidak masalah. Apabila dia sembuh dan dapat hidayah karena itu sesuatu yang banget. Itu sesuatu yang banget. Deddy Corbuzier, mohon maaf ini, nanti kalau Deddy nengok YouTube ini, Deddy Corbuzier
Jadi mu'alaf karena kocoan sama Gus Miftah. Lah Gus Miftah tidak mungkin baca Injil, tidak mungkin baca Taurat. Yang dibaca Gus Miftah Quran. Karena yang ditahui oleh Gus Miftah Quran. Gitu. Saya kira kalau itu fenomenanya itu. Gitu. Urusan dia mengumpulkan apa, kepentingannya apa sudah jadi bukan yang saya jawabkan itu. Yang saya jawabkan, bolehkah kita meruqyah orang non muslim? Boleh, tidak ada masalah. Membacakan boleh. Penelitian terhadap firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan aku turunkan apa-apa sebagian dari Al-Quran, dia termasuk syifa, obat. Itu dilakukan di sebuah rumah sakit. Kalau tidak di Jepang, di Amerika. Itu terhadap sekelompok manusia yang non-muslim, yang tidak ngerti bahasa Arab, tidak beriman kepada Al-Quran. Dibaringkan, dibacakan ayat suci Al-Quran, dikasih detektor jantung. Ketika mereka dibacakan ayat Al-Quran, detektor jantungnya menunjukkan ritme yang jauh lebih stabil dibandingkan ketika mereka dibacakan bahasa Arab yang bukan Al-Quran dengan irama lagu sama dengan bacaan tadi Al-Quran. Misalnya Bayati, Nahawan atau apalah gitu. Iramanya sama, bahasanya sama Arab, tapi bukan Quran. Di waktu lain orangnya sama, dibacakan Al-Quran. Ternyata membuktikan analisis bahwasanya lebih jauh, ritme jantungnya lebih tenang ketika dibacakan Al-Quran. Nah, itu sebuah penelitian. Jadi intinya boleh dibacakan kepada non muslim, tidak hanya orang muslim. Itu ya. Yang kedua, ad-daruratu tuhlibul mahdurat. Keadaan darurat menyebabkan yang tadinya diharamkan menjadi dibolehkan, bukan dihalalkan, dibolehkan. Problemnya, apakah sekarang sudah darurat harus pakai ganja? Satu, pertanyaan itu. Yang kedua, yang boleh menentukan bahwa itu keadaan sudah darurat tentu pihak yang berwenang. Yang berwenang itu siapa? Dokter, ahli kesehatan. Mas Asmoro punya penyakit bengek, paru-paru bengek, batuk. Kalau dulu apa istilahnya? Obatnya makan hati kelelawar. Iya kan dulu kan gitu kan? Kalau hati unta enak Pak, hati kelelawar, kalong. Hati kalong. Dulu ada itu, hati kalong. Yang menentukan bahwa obat ini dibolehkan untuk Mas Asmoro atau tidak, itu yang pertama. Pertanyaannya, masih adakah obat lain yang halal? Gitu. Kalau masih banyak obat lain yang halal, maka belum boleh. Problem itu untuk Mas Asmoro belum darurat. Gitu loh. Belum darurat. Yang kedua, yang menyatakan bahwa obat ini cocok untuk Mas Asmoro, dokter. Enggak basing-basing orang, makanlah, enggak apa-apa. Gitu, enggak. Jadi enggak basing-basing. Balik kepada ganja. Saya mendengarkan beberapa diskusi di radio, di media massa, dan kebanyakan terjadinya splatter, termasuk pencatutan nama Yai Ma'ruf Amin. Pertanyaannya, apakah benar Yai Ma'ruf Amin menyuruh MUI untuk membuat fatwa halal terhadap penggunaan ganja? Atau Yai Ma'ruf Amin menyuruh MUI untuk menganalisis penggunaan ganja ini hingga sampai muncul fatwa halal? Beda itu Mas. Kalau menyuruh membuat fatwa halal itu artinya final. Tapi kalau menyuruh menganalisis itu benar. Analisis apakah sudah urgen sehingga perlu dikeluarkan fatwa halal.
Kalau sudah berarti MUI nanti apakah halal atau tidak dianalisis dulu. Gitu. Yang ketiga, setahu saya ini tidak legalisasi secara frontal, tidak. Banyak morfin, obat-obat adiktif yang lain itu juga digunakan untuk kedokteran. Orang-orang yang akan dioperasi itu disuntik mati rasa. Salah satu obatnya adalah obat-obat yang mengandung morfin, mengandung potasium, mengandung macam-macam itu. Tapi legalisasinya hanya di wilayah para pengguna kesehatan, gitu. Bedanya apa dengan dulu kalau sekarang? Sekarang itu media masanya sudah bebas. Hingga ketika ada itu, ribut, gitu. Tapi penting, diributkan itu penting. Jangan sampai kebablasan. Nah, kalau ganja dilegalkan secara bebas, orang tidak legal saja donandur, dong ganja, apalagi. Maka kan bunyinya bukan penggunaan ganja, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, gitu. Jadi yakinlah itu pemerintah akan hati-hati. Kita punya badan anti narkoba yang tidak basing-basing untuk itu. Dan alhamdulillah ada yang sudah meributkan. Gitu. Jadi itu. Jadi konsepnya tidak serta-merta sesuatu itu menjadi darurat. Menentukan sesuatu menjadi darurat harus legal formalnya ada. Tidak basing-basing orang langsung, oh ini hukumnya darurat, enggak. Nah, pasti harus ada analisis-analisis yang jelas untuk menuju itu. Saya kira itu. Itu Pak. Oke. Dalai, monggo Pak. Boleh. Mengenai Al-Quran yang tidak boleh dipegang oleh yang satu pendapat tidak boleh dipegang oleh orang kafir. Ya. Nah, sementara di dalam surat Al-Baqarah 185 itu ya, hudal linnas wa bayyinatil wal furqan, ya, petunjuk dan pembeda. Nah, petunjuk ini kan hudal linnas untuk manusia, sementara manusia itu tidak ditunjuk oleh Allah hudal mukminin atau hudal muttaqin, enggak, tapi manusia semua gitu. Nah, berarti apakah ini tidak menyalahi kalau ada orang seperti orang barat itu masuk Islam, pertama-tama dia pasti nggak wudu lah. Untuk belajar Al-Quran pasti dia buka-buka. Siapa yang berhak melarang? Gitu ya. Ini dari sisi itu. Kemudian ya kira-kira itu cukup. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah maka saya tadi sampaikan hukum tadi adalah tafsiran Al-Quran. Apa tadi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Hunya macam-macam. Ada yang berpendapat bahwa hunya itu Al-Quran yang turun di Lauh Mahfuz. Kan Al-Quran turun 2 kali tahap. Tahap pertama min hadratillah ila sama'id dunya, ke langit dunia, turun di terminal itu. Disitulah ada Al-Quran. Nah, tafsiran yang kedua, yang dimaksud Al-Quran ya hunya itu kembali ya mushaf yang kita pegang tadi, gitu. Maka tidak boleh dipegang. Tapi ini tafsir, tidak ada hukum qat'inya, tidak ada. Tafsirannya begitulah. Bagaimana sesungguhnya mayoritas ulama lebih sepakat bahwa tidak boleh memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci. Al-Qurannya yang masih original, tidak terjemahan, tidak tafsiran. Yang saya bawa ini isinya Al-Quran Pak, tapi sudah tidak original.
Karena di dalamnya lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Maka ini Rawaiul Bayan tafsiru ayatil ahkam minal Qur'an. Gitu. Ini tidak dianggap sebagai mushaf, tapi tafsir Quran. Dan ini tidak keramat, tafsir. Al-Quran terjemahan juga dianggap tidak keramat, karena isinya sudah lebih banyak tambahannya daripada Al-Qur'annya itu sendiri. Maka tidak disebut sebagai bagian yang tidak la yamassuhu illal mutahharun. Yang ketiga, ketika Umar bin Khattab mau ngambil tulisan Al-Qur'an yang ada di dalam tangannya Fatimah binti Khattab, mau diambil, tulisan apa itu? Kan Fatimah binti Khattab tarik, "Ndak, kamu masih kotor." Gitu. "Ndak boleh, kamu masih kotor." Umar disuruh mandi, nurut. Mandi dulu, mandi, setelah mandi bebersih baru dikasihkan, dibaca oleh Umar, Toha ilahiri. Ini bukan karya manusia, ini karya di atas manusia. Tunjukkan saya di mana Muhammad. Baru dia beriman. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak mengharuskan seseorang itu mendapatkan hidayah mesti harus megang. Dan kebanyakan orang-orang yang meneliti itu memegang Al-Quran pun tidak hanya megang Al-Quran, tentu biasanya dia tafsirnya lah, apalah, terjemahannya lah. Siapa pendeta kita yang cewek itu? Mak Iren itu juga karena diajari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi istilah kata-kata tidak boleh memegang Al-Quran bagi yang tidak bersuci, itu hukum itu adalah tafsir para ulama terhadap la yamassuhu illal mutahharun. Kita boleh sepakat, boleh tidak. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi yang mengatakan tidak apa-apa minoritas kecil. Yang mayoritas diantara kita tidak boleh megang kecuali berwudu. Gitu. Oke? Iya. 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 Boleh enggak? Ya urusan dia dosa, ya dosa kalau seandainya mengikuti fatwa itu. Tapi kan efek yang akan didapat lebih baik. Karena dia dapat hidayah. Ya. Iya. Mungkin tafsiran yang mengatakan bahwasanya tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak bersuci dalam rangka memuliakan Al-Quran gitu. Iya. Sekarang kita contoh Pak. Saya contoh Pak. Contoh. Mohon maafnya. Ada Al-Quran tergeletak di tengah jalan. Bapak lewat. Oke? Ketemu. Nah, Quran itu aku berhadas. Hadas besar lagi. Junub. Pilihannya diselamatkan apa mandi dulu? Ayo. Diselamatkan. Dua hal kesalahan yang bertumburan. Maka ketika terjadi dua hal kesalahan yang bertumburan, dua haram yang bertumburan, maka pilih yang paling meringankan di antara kedua-duanya. Gitu. Ya Allah, Al-Quran, kita selamatkan dulu. Menyelamatkan ini bagian penting, sementara kita sedang junub. Contohnya begitu Pak. Gitu. Saya sopir bis yang saya bawa 50 orang, jalan ngebut lurus. Tahu-tahu depan melintang sepeda motor, swing, tumbur, belok kanan, belok kiri. Tumbur bunuh orang. Pelantingkan kanan, tumbur depan. Pelantingkan kiri masuk. Pilihannya kemana? Tumbur. Direm tidak mungkin. Gitu, itu juga pilihannya gitu.
Apakah numbur orang tidak salah? Salah. Tapi kesalahan paling kecil di antara 3 pilihan tadi. Gitu. Udah tumbur. Salah tidak? Salah. Numbur orang kok. Tapi itu pilihan terkecil di antara 3 pilihan yang masalah. Gitu itu. Kewajiban juga begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebagai makmum kita baca Fatihah. Sebagai sami'in kita diwajibkan mendengar bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Imam baca nih. Kita punya 2 kewajiban. Baca Fatihah apa mendengarkan bacaan imam. Maka pilihannya dahulukan baca Fatihah, karena itu kepentingan yang berhubungan dengan diri sendiri. Setelah selesai Fatihah baru dengarkan bacaan imam. Imam yang bijak berhenti dulu. Amin, berhenti dulu. Biarkan makmum menyelesaikan Fatihahnya. Imam yang bijak. Cuman kalau dibuat begitu lama sholatnya, Pak. Gitu pula masalah kan. Lama sholatnya, ditunggu dulu kira-kira selesai baru Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allah. Lamonian gitu. Itu problem. Jadi gitu. Konteks-konteksnya begitu. Hukum berbeda dengan pilihan hukum. Hukum A, hukum B, hukum C. Pilihan hukum lain-lain. Gitu, pilihan hukum gitu. Ya, pilihan namanya, saya lebih memilih inilah pilihan hukum gitu. Itu sudah pendapat pribadi gitu. Nah, ada A, B, C, D. Kenapa saya tidak pilih A yang paling baik? Pilihan saya C. Gitu. Macam-macam, Pak. Seorang tokoh yang diikuti oleh warga sekitarnya sebaiknya jangan pilih hukum yang berat. Walaupun dia mampu. Kenapa? Karena dia akan diikuti oleh warga setempat. Ketika warga setempat melihat bahwa Islam itu berat, maka dia mundur. Paham maksud saya? Gitu. Maka Nabi Muhammad ketika tarawih malam pertama, ada yang ikut tarawih malam kedua, banyak yang ikut tarawih malam ketiga, banyak nian yang ikut, malam keempat tidak mau lagi. Pilihan Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa ini sunnah loh. Laula an asyukku ala ummati, kalau saja saya tidak takut untuk memberatkan umatku, aku tarawih terus. Karena takut umatku nanti besok bulan Ramadan tidak ada yang kerja, isinya tarawih panjang, maka perekonomian menjadi problem. Gitu. Maka sudah 3 malam gitu. Itu contohnya begitu. Nabi Muhammad kalau sholat tahajud dewean di rumah sampai bengkak kakinya. Tapi kalau cerita kepada orang tahajud itu sunnah, sak mampunya. Gitu kalau cerita. Jadi pilihan hukum dengan hukum berbeda. Gitu, Pak. Gitu ya. Pak, saya ini kafir. Mau meneliti Al-Qur'an boleh enggak? Oh, boleh. Telitilah. Gitu. Dosa urusan teliti. Mudah-mudahan dengan meneliti Al-Qur'an dapat hidayah. Gitu. Gitu. Jadi pilihan hukum. Saya kira gitu. Oke, Pak? Oke, lah 6:30 tuh hampir. Siapa, Pak? Pak Haji Maharomi. Pak Haji Maharomi. Iya, yang sekarang masih di rumah sakit. Ya, kita diminta baca doa bersama-sama, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita baca bersama-sama syifaan kepada Pak Haji Maharomi. Biniyatil qabul. Al-Fatihah.